Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah mantap mic-nya ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Iya. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Karena jawab salam belum semangat, saya ulangi sekali lagi. Ya. Wassalam jualan tomat. Aman wassalam. Ada wassalam. Wassalam jualan tomat. Mana cakapnya yang kompak? Saya ulangi. Wassalam jualan tomat. Tomat dijual di kota Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Yo, daftar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallah wa sadaqar rasul, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Datuk Kepala Desa Rengas Bandung. Ngadap sini, duduk yang bagus. Ngadap sini. Kepia baik kepia. Jangan ribut ya. Diam. Yang sama-sama kita hormati Datuk Kepala Desa yang sudah memberi sambutan tadi, menyampaikan pesan-pesan kepada kita sebagai masyarakat Desa Rengas Bandung. Yang saya hormati Bapak Imam, Bapak Khotib Bilal, serta para RT yang ada di sekitar musola kita ini. Itu nih apa nama musolanya? Hakul yakin. Hakul yakin. Artinya benar-benar yakin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mari kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam yang kita lantunkan itu semoga mendatangkan syafaat bagi kita semuanya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, sekarang sudah jam 9:21. Hampir setengah 10. Ya. Jadi bapak-bapak, kita ini ceramahnya setengah jam atau 1 jam? Setengah jam. Kalau setengah jam berarti jam 10 habis. Jam 10 selesai ya. Inilah setengah 10. Kalau setengah jam habis. Setuju? Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Saya penceramah ngikut baik. Enak? Ya. Mau singkat boleh, mau panjang boleh. Ibu suka yang panjang apa yang pendek? Awak masih muda. Tahu pula. Udah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini saya tanya anak-anak, Masjidil Aqsa itu di mana? Masjidil Aqsa di mana? Masjidil Aqsa itu di mana? Jakarta. Itu makanya Bapak Ibu tiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj supaya anak-anak kita ini tahu, supaya tahu mereka apa yang dikatakan Isra. Isra itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di Palestina, ya, di Palestina yang sekarang ini diperangi oleh orang Amerika. Mereka dibunuh, ditembaki, dibom, hancur mereka. Itu namanya Palestina. Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama orang Islam. Jadi Nabi dulu Pak, pertama kali dia semayang ngadap ke Masjidil Aqsa. Ketika itu Nabi semayang di Masjid Qiblatain di Mekah. Ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Saya sudah sampai ke sana. Saya haji tahun 2022, saya sholat di situ. Memang dua kiblatnya. Pertama ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sedang sholat, diperintahkan oleh Jibril menghadap ke Ka'bah. Jadi dua kiblat. Nah, bapak-bapak hadirin sekalian, dalam perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu terjadi pada satu malam, beliau mengendarai buruk. Buruk itu
kendaraan yang kecepatannya melebihi kilat sampai. Nah, begitu. Nah, dengan demikian Bapak-bapak, disebutkan dalam Al-Quran tadi, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi dalam perjalanan itu Nabi diperlihatkan berbagai macam tontonan. Nah, misalkan kalau Bapak dari sini ya berangkat ke Padang umpamanya, di dalam mobil itu ada TV, dipertontonkan berbagai macam tontonan. Nabi ketika berangkat juga diperlihatkan tamsilan-tamsilan. Di antaranya Nabi menyebutkan dalam riwayatnya, beliau melihat ya ada orang yang memecahkan kepala dengan batu. Udah dipecahkan, balik bagus lagi, pecahkan, balik bagus lagi. Nabi bertanya, Jibril, mereka ini siapa? Kata Jibril, mereka itulah orang yang malas sholatnya. Dalam Al-Quran disebutkan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang nantinya di zaman nanti orang yang malas sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Nanti akan banyak bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang malas semayang, lebih mengutamakan duniawi daripada semayang. Padahal sholat ini awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti ditanya adalah sholat. Jika sholatnya bagus, maka baguslah amalan yang lain. Aduh, nanti orang semayang, ya kan? Semayangnya cepat. Di zaman Nabi ada Pak, orang semayang depan Nabi, sudah semayang, disuruh Nabi sholat lagi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, yang tadi belum dianggap sholat. Jadi Nabi menyuruh orang sholat sampai 3 kali. Karena sholat cepat dianggap tidak sholat. Nah, gitu. Kira-kira zaman sekarang banyak ada orang semayang cepat? Aduh, ada. Tuh di dalam YouTube ada orang semayang di pesantren di Jawa, ya kan, disiarkan di YouTube, semayang taraweh 20 rakaat 7 menit. Wah, 7 menit Pak. Itu namanya 7 menit semayang taraweh gigi 4. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Selesai. Semayang tarawih 7 menit. Padahal 20 rakaat. Apa kata anak SMP? Wah, ini baru mantap imam, kata dia. Berkeringat kita semayang, kata dia. Wah, iyo anak SMP lututnya masih kuat. Lalu bagaimana dengan nenek-nenek yang asam urat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pingsan. Belum sempat ruku, imam lah sujud tegak pula pontang panting. Apalagi yang kena penyakit bengek, nah sudah mati. Nah, Nabi katakan sarikus sholat, ada pencuri dalam sholat, ada pencuri dalam sholat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan pencuri dalam sholat itu? Pencuri dalam sholat itu adalah
la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang ruku' dan sujudnya tidak sempurna. Itu Pak. Jadi kita semayang nih perlu khusyuk. Perlu khusyuk, tenang, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tenang, sebab dia sholat itu akan membentuk akhlak yang baik. Itu tadi akhlak. Tanda orang itu betul-betul khusyuk dalam sholatnya, akhlaknya baik. Sehingga Nabi menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya. Nah sekarang ini akhlak, coba lihat anak-anak sekarang nih sudah jauh sekali akhlaknya Pak. Saya masuk ke sekolahan, nanya mana ruangan kepala sekolah. Nah anak tuh sedang main bulu tangkis, ya. Kalau anak dulu Pak diantar gitu, mau nemui kepala sekolah Pak ya, diantar gitu. Anak sekarang ruangan kepala sekolah mana nak? Tuh kata dia, pakai mulut penunjuknya. Itu tandanya akhlak sudah hilang, adab dan etika. Nah apalagi nih generasi-generasi kita nih Pak. Betul apa yang dikatakan Datuk Kades tadi. Hati-hati dengan anak kita main HP. Ya kan? Sebab di dalam HP itu macam-macam. Mau jadi teroris, ada di dalam HP. Mau jadi orang baik, ada di dalam HP. Karena anak kita belum tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk kehidupan dia, maka tidak jarang banyak anak-anak yang masuk rumah sakit jiwa gara-gara HP, bapak-bapak. Makanya kepada anak-anak kita dilihat apakah dia megang HP mencari pelajaran sekolah atau main game. Nah ini perlu menjadi perhatian kita. Lalu sholat ini bapak-bapak hadirin sekalian, kenapa Nabi Muhammad SAW menjemput naik ke langit? Karena sholat ini penting bapak-bapak. Tujuan daripada kita sholat ini adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Gunanya untuk apa? Gunanya kita sholat ini untuk berkomunikasi dengan Allah. Supaya kita dekat dengan Allah, kita bisa berhubungan dengan Allah lewat sholat. Maka dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat ini mi'rajnya orang mukmin. Lalu apa manfaat semayang nih? Manfaatnya banyak bapak-bapak. Di antaranya manfaat di dalam fisik kita, badan kita jadi sehat kalau kita rajin sholat. Kenapa? Ketika kita rukuk dan sujud, darah yang di punggung tumpah ke kepala waktu kita sujud. Jadi badan sehat bapak-bapak, ibu-ibu. Itu keuntungan dan manfaat secara fisik. Keuntungan dan manfaat secara batin, batin kita akan menjadi tenang dengan sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Ada sebuah hadis Nabi, man hafaza ala sholati akramahullahu bi khamsi khisalin. Ada siapa yang dapat menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan berikan 5 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'u dhiqul ish, Allah angkat
dari kesulitan-kesulitan hidup.